Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Safawibowo akan menjelaskan mengenai struktur pasar dan persaingan harga. Nah, struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Sedangkan dalam ekonomi Islam, struktur pasar dalam Islam ini didasarkan atas prinsip kebebasan, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Nah, struktur pasar ini dibagi menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Nah, yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, jumlah produsennya itu banyak. Kemudian, penetapan harga sesuai dengan harga yang terjadi di pasar. Kemudian, produsen bebas keluar masuk pasar sebagai penjual. Kemudian, homogeneous produk atau setiap produk persis sama sehingga konsumsi tidak mempunyai kecenderungan memilih barang. Yang selanjutnya ada full knowledge, artinya pembeli atau konsumen benar-benar memiliki informasi dan pengetahuan yang sempurna terhadap kondisi produk. Dan yang terakhir adalah kurva permintaan yang dihadapi produsen adalah elastisitas sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna di sini memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Kelebihannya adalah pembeli sangat mengetahui harga pasar. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, terdapat persaingan murni karena barang yang dijual belikan itu bersifat homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil. Yang kelima, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Kemudian kekurangannya adalah tidak mendorong inovasi baru, kemudian kebebasan masuk pasar dengan sangat mudah akan menimbulkan keuntungan perusahaan tidak bertahan lama. Yang ketiga, ada kalanya menimbulkan ongkos sosial karena adanya penekanan efisiensi yang sangat tinggi sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat. Yang keempat, membatasi pilihan masyarakat karena barang yang dihasilkan 100% sama. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar beras. Pasar beras merupakan persaingan sempurna karena terdapat banyak produsen dan konsumen. Produk beras homogen, informasi mudah diakses, tidak ada hambatan masuk, dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa campur tangan oleh pemerintah. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini, penjual dapat menentukan harga barang-barang yang dijual sifatnya heterogen atau berbagai jenis barang. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki jenis yakni pasar monopolistik, monopoli, dan juga oligopoli. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan juga monopoli karena mengandung unsur-unsur sifat persaingan sempurna. Adapun ciri-cirinya, pasar monopolistik terdapat banyak perusahaan yang menjual. Kemudian, perusahaan dapat memengaruhi harga produk. Yang ketiga, sifat produk yang dihasilkan berbeda corak. Selanjutnya, kebebasan perusahaan keluar masuk pasar. Kemudian, konsumen kurang memahami produk di pasar. Dan yang terakhir, iklan sangat diperlukan dalam pasar monopolistik. Nah, di dalam pasar monopolistik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi konsumen. Kemudian yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Nah, ada beberapa kekurangannya. Yang pertama yakni pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kemudian dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik.
Dan yang terakhir ada pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Kemudian contoh dari pasar monopolistik ini ada PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Nah, PT Aqua Golden Mississippi Tbk ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga produknya dengan relatif bebas karena dominasi mereka pada pasar air minum kemasan di Indonesia. PT Aqua Golden Mississippi Tbk ini memiliki akses yang kuat ke sumber daya air mineral yang bisa menjadi hambatan bagi pesaing yang ingin masuk ke pasar. Pasar persaingan tidak sempurna yang selanjutnya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli atau ihtikar adalah bentuk pasar yang hanya ada satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli dibolehkan dalam Islam, namun membatasi produksi atau menjual lebih sedikit barang untuk dapat mengambil keuntungan di atas keuntungan normal adalah haram. Nah, dalam pasar monopoli ini terdapat karakter dan juga faktor pemicu. Nah, di sini karakter atau ciri-ciri dari pasar monopoli ini ada 5. Yang pertama, industri hanya terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti serupa. Yang ketiga, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Nah, faktor pemicunya ada yang pertama, perusahaan menguasai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat berproduksi dengan skala ekonomis, artinya perusahaan dapat menghasilkan produk semakin besar jumlahnya dengan biaya yang serendah mungkin dibanding dengan perusahaan lain. Nah, yang ketiga, perusahaan diberi hak monopoli oleh pemerintah atau organisasi tertentu sehingga mempunyai hak eksklusif seperti hak paten dan juga hak cipta. Nah, salah satu contoh dari pasar monopoli ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Nah, PLN merupakan industri yang berhasil mewujudkan skala ekonomis yang besar dalam memproduksi produknya, sehingga PT PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang paling efisien dalam memproduksi sumber daya listrik di Indonesia. Nah, pasar persaingan tidak sempurna yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan, yaitu keadaan di mana ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Ciri khusus pasar oligopoli adalah masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam industri tertentu yang sulit untuk menangani persaingan yang ada. Persaingan eksternal juga tidak dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini adalah pada industri semen, yakni PT Semen Indonesia Persero Tbk. PT Semen Indonesia sebagai pasar persaingan tidak sempurna dalam bentuk oligopoli, pada dasarnya ini merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang ditandai oleh kekuatan pasar yang terkonsentrasi dalam tangan beberapa pemain besar yang cenderung berperilaku strategis dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dan kondisi pasar. Itu tadi penjelasan saya mengenai struktur pasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.